Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melintas Batas. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 14 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi orang-orang percaya yang melintas batas dalam melakukan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, melintas batas. Apa ini maksud dengan melintas batas? Surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, yaitu aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Kita tahu dengan jelas bangsa pilihan daripada Allah adalah bangsa Israel, dan Allah menjanjikan dari Abraham akan turun keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada Isa, sampai kepada Daud, dan akhirnya kepada Kristus. Itu terlahir dari orang Yahudi. Kita mengetahui bahwa seluruh keberadaan daripada pelayanan Yesus terlahir sampai matinya itu ada di daerah Timur Tengah, yaitu di daerah Yahudi sana, di daerah Israel yang kita kenal sampai saat sekarang. Bukit Golgota yang kita bisa lihat pada saat kita melakukan, katakanlah, sebuah ziarah ke tempat di mana Kristus disalibkan, dan beberapa lokasi-lokasi. Bagi sahabat seperjalanan yang pernah pergi ke Israel, tentu bisa mengetahui berbagai tempat. Memang itu pada awalnya diturunkan kepada mereka. Tetapi setelah itu, Kristus memberikan sebuah penjelasan bahwa Injil itu diberitakan kepada segala suku, bangsa, bahasa, kepada segala usia, kepada segala profesi, bahkan kepada seluruh sudut-sudut dunia. Dalam amanat agung Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu adalah perintah. Sehingga tatkala tentang berbicara tentang kebaikan Allah, tentang kasih keselamatan yang diberikan, yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan murid-muridnya dan rekan-rekannya, itu pada akhirnya melintas batas di satu titik tertentu, melintas batas. Jika firman Tuhan berkata, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima juga oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Di dalam bagian ayat sebelumnya, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi. Tatkala kita bisa mengasihi kepada lingkungan terdekat kita, maka itu adalah perkara yang luar biasa. Namun tatkala kita berani mengasihi, melintas batas kepada pihak-pihak yang mungkin kita anggap bukan masuk dalam kelas kita, bukan masuk dalam golongan kita, tidak ada hati untuk memperhatikan mereka, tidak ada hati untuk mengasihi mereka, maka kasih dan perhatian kita menjadi kasih yang beralasan, kasih yang bersyarat. Saya hanya akan mengasihi, saya hanya akan memperhatikan dalam lingkup batas saya dan tidak melintas batas. Banyak juga gereja secara tidak sadar melakukan, katakanlah, perbedaan-perbedaan. Memang bagus gereja yang dibangun berdasarkan kesukuan, tapi kemudian menyudutkan dan tidak menerima suku lain, atau mengkelas duakan pihak-pihak lain yang tidak sama, tidak sejenis, tidak sebahasa, tidak sesuku, mungkin tidak seprofesi, tidak setingkatan ekonomi. Biasanya orang percaya, pengusaha akan bergaul dengan pengusaha, orang yang susah akan bergaul dengan orang susah, orang yang punya nasib yang sama akan bergaul dengan orang yang nasib yang sama.
maka di sanalah batas-batas tembok-tembok yang dibangun secara tidak sadar oleh banyak orang percaya. Teologinya setelah kita menjadi orang percaya yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita sanggup melintas batas. Melintas batas yang paling luar biasa dalam catatan Alkitab adalah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu melintas batas. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu di dalam batas. Itu dalam lingkup yang kita pahami. Kalau kita berjuang untuk keluarga kita sendiri, itu luar biasa. Kita berjuang buat anak-anak sendiri, itu hal yang luar biasa. Tetapi alangkah lebih luar biasanya kalau kita melintas batas. Kita memberkati orang-orang, keluarga-keluarga yang tidak ada hubungan family, yang tidak ada kait-mengait dengan kita. Kita melintas batas. Kita pergi ke tempat-tempat di sudut-sudut tertentu, di pojok-pojok dalam kegelapan, menjangkau mereka-mereka yang tersisih, terpinggirkan, yang firman Tuhan katakan dalam Matius 25, mereka yang musafir, mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang dalam penjara, mereka yang dianggap sebagai kelompok sosial kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Lalu kita memberitakan kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka seperti yang dilakukan oleh Paulus. Aku memberitakan tentang Injil Allah tidak hanya kepada kalangan orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang firman Tuhan katakan, supaya mereka pun diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Kalau hati yang seperti demikian, hati yang melintas batas, mengampuni orang yang kita anggap tidak cocok dan tidak tepat untuk diampuni, namun kita sanggup mengampuninya. Menerima orang yang bukan dalam kelas kita, namun karena kasih Allah adalah kasih yang melintas batas, kita mau melakukannya. Kita mau menyangkal diri, mengosongkan diri, tidak memikirkan kesenangan diri. Kita akan memikirkan bagaimana bisa berbuat kebaikan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan. Maka itu yang disebut dengan kasih yang melintas batas, perhatian yang melintas batas. Kristus benar-benar sudah melakukan tindakan melintas batas, tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang tidak memahami bahwa kasih Allah adalah di dalam Kristus Yesus, adalah kasih yang melintas batas. Bagaimana mungkin Tuhan mati di atas kayu salib? Yang mati memang kemanusiaannya, tapi itu adalah tindakan melintas batas. Tidak memikirkan haknya, tidak memikirkan posisinya sebagai Allah, tetapi mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan setia sampai di atas kayu salib agar kita diselamatkan. Itu yang disebut dengan pemahaman melintas batas. Sahabat seperjalanan, apa tindakan melintas batas yang sudah dilakukan oleh setiap kita masing-masing? Atau kita hanya mengasihi, berbuat kebaikan di dalam batas-batas koridor orang-orang terdekat? Hubungan yang timbal balik karena dia sudah berbuat baik, saya akan membalas dengan kebaikan. Tetapi bagaimana mereka yang tidak ada kait-mengait dengan kita? Tapi itu adalah perintah Allah, supaya engkau pergi kepada segala suku, bangsa, bahasa, agar Injil, keselamatan dan kebaikan dalam bentuk kebaikan yang nyata, yang faktual, itu kita bisa berikan. Jadilah pribadi yang memiliki kasih yang sifatnya melintas batas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah kasih yang melintas batas. Amin.